Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab 175 Jalan Menuju Surga karya Naib bin Mamduh Al-Suhud. Dan kita masuk pada poin ketiga, doa untuk menghilangkan kesyirikan, baik yang kecil maupun yang besar. Di sini pengarang membawakan sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, "Walladzi nafsi biyadihi lisyirki akhfa min dabibin namli ala adulluka ala syai'in idza qultuhu atau idza qultahu dhahaba anka qaliluhu wa kathiruhu qul Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh kesyirikan lebih tersembunyi daripada langkah-langkah semut. Maukah kamu aku tunjukkan kepada sebuah doa yang jika kamu ucapkan dapat menghilangkan kesyirikan darimu, baik syirik kecil maupun besar? Ucapkanlah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik kepadamu sedangkan aku mengetahuinya, dan aku juga memohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Taib, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis ini adalah hadis yang sangat menakutkan tentunya bagi setiap orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan sebuah kabar di mana ada kesyirikan yang akan menimpa semua manusia yang halusnya seperti langkah-langkah semut. Karena dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti semut hitam yang berjalan di batu licin hitam di kegelapan malam. Mana tuh taunya? Udah semutnya hitam, batunya licin pula warna hitam, tengah malam pula, nggak ada yang tahu. Tapi kesyirikan ini yang dimaksud dalam hadis tadi itu lebih halus mengenai kita dibandingkan langkah-langkah semut itu. Ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum
bima huwa akhwaf alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah aku habarkan kepada kalian sesuatu yang lebih tersembunyi di sisiku atas kalian dibandingkan fitnahnya al-masihid dajjal. Di sini Nabi SAW mengkhawatirkan sebuah dosa yang dosa itu tersembunyi. Tapi dosa tersembunyi ini lebih bahaya dibandingkan fitnahnya dajjal. Bayangkan fitnah dajjal saja sudah bahaya sekali, makanya saking bahayanya kita disuruh berlindung setiap sholat dalam tasyahud akhir. Tapi rupanya dosa yang tersembunyi ini jauh lebih dahsyat dibandingkan fitnahnya dajjal. Sahabat bertanya, tentu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa itu? Maka Rasul mengatakan asyirkul khafi, kesyirikan yang tersembunyi. Kemudian Rasul mencontohkan an yakuma rajul yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin, di mana seseorang melaksanakan salat lalu menghiasi salatnya karena ada orang yang memperhatikan salatnya. Berarti di sini diisyaratkan kepada apa? Kepada riya, kepada penyakit hati yang disebut dengan riya. Jadi kesyirikan yang datangnya seperti atau lebih halus daripada langkah semut di batu licin yang hitam di kegelapan malam itu, maksudnya adalah syirik kecil yang berupa riya. Karena begini Bu, riya ini sebenarnya hampir tidak semua orang selamat. Saya, ibu, siapapun, mau orang awamnya, mau orang alimnya, mau orang biasanya, mau ahli ibadahnya, semua pasti kena. Penyakit ini tidak mungkin tidak pasti kena semua orang. Karena biasanya riya ini berawal dari sesuatu yang remeh-temeh. Jadi munculnya riya itu bukan perkara besar, awalnya dari perkara kecil, bahkan dianggap remeh perkara itu. Contoh yang sederhana saja dalam urusan dunia, seperti mamanya ibu ngobrol biasalah, 2-3 orang ngobrol gitu kan. Ngobrol itu kan tidak ada masalah dengan ngobrolan. Ibu mau ngobrol ngalor ngidul ngetan ngulon gak ada masalah, tidak ada urusan dengan obrolan itu. Tapi terkadang di tengah-tengah obrolan itu ada pula muncul riya. Contoh mamanya tiba-tiba ibu bercerita soal jalan-jalan. Oh iya, kemarin saya sekeluarga ke Singapura. Padahal nggak ditanya tuh Bu, tapi ibu cerita. Ya, kalau oh iya dari Barelang, biasa Barelang kan. Tapi kalau disebutkan dari Singapura, Malaysia, Australia, ada apa? Kenapa cerita soal itu? Padahal tidak ditanya kan? Supaya ada penilaian bahwa ibu itu banyak duitnya, ya bisa jalan-jalan, kan tujuannya itu tuh. Jadi awal obrolan itu tidak ada masalah, tapi menjadi masalah ketika muncul riya di situ. Ini kan masalah-masalah sepele ya. Atau mungkin yang lebih remeh daripada itu. Contoh, ibu pakai baju ngaca lah biasa kan. Ibu berdandan depan kaca itu kan sudah hari-hari, udah biasalah, tidak ada masalah, tidak pecah pun kaca itu kita ngaca tuh. Artinya kan biasa saja. Yang jadi masalah tuh Bu, kalau ibu sudah keluar rumah, kemudian ibu tidak pede. Aduh, kenapa enggak warna merah aja tadi? Kenapa pula yang putih ini saya pakai? Kenapa pakai jilbab ini pula yang saya pakai? Kenapa enggak yang itu? Nah, apa maksudnya coba? Ya. Maksudnya supaya orang memandang dia itu cantik kan gitu ya. Kalau orang tidak ada kepikiran ke situ, nggak peduli lah mau pakai itu, mau kemana-mana pakai itu saja, tidak ada masalah, nggak peduli dengan orang kan. Tapi kalau sudah mikir warna,
mikir setel, mikir model, mikir ini, mikir itu. Aduh, kenapa saya tadi nggak ini? Itulah masalahnya di sini. Itulah riaknya muncul di situ. Itu kan masalah-masalah remeh-remeh aja, tapi menjadi serius ketika kemudian niat masalah dunia ini tiba-tiba ingin pujian manusia. Lah ditambah-tambah kalau seandainya kemudian beralih bukan hanya perkara dunia tapi sampai menyangkut perkara agama, ini masalah. Menyangkut masalah agama. Pamannya ibu ngobrol biasa, tapi tiba-tiba kemudian, oh maaf ya, kayaknya saya nggak bisa lama-lama. Ngapain? Lagi puasa saya. Ngapain? Pula diceritakan lagi puasa. Ya. Kecuali kalau seandainya kemudian dipaksa untuk menjawab, makanlah. Nggak bisa. Padahal sudah ngelak-ngelak dia. Mau bilang puasa itu takut kan? Tapi karena dipaksa, terpaksalah dia ngomong puasa. Tapi ini nggak ditanya soal ibadah, dia pula ngomong saya puasa. Nah ini kan tanpa terasa akhirnya yang tadinya ibu sembunyikan ibadah itu akhirnya orang tahu. Supaya orang tahu saya ini ahli puasa, sebenarnya begitu. Tapi dengan bahasa ibu tentunya ya. Atau memberitahu, nampaknya kurang istirahat nih. Om ini sakit ya. Anda semalam kecapean sholat malam. Nah ini kan masalah nih. Ya, ngapain diceritakan sholat malam? Makanya kenapa Bu, ria ini tidak bisa lepas dari manusia, apalagi di zaman sekarang. Di zaman sekarang ini ria, di zaman sekarang luar biasa terang-terangan. Kenapa? Karena semenjak ada medsos ini, semenjak ada dunia medsos, dunia ria ini luar biasa. Sekarang apa tujuannya orang memosting sesuatu, selfie dan yang semacamnya? Tujuannya kan karena ingin dapat like kan, ingin dapat jempol ke atas lah bahasanya. Sebab kalau jempolnya dibalik kan sakit hati dia. Hanya ingin itu saja, ingin dapat view, ingin dapat subscriber, ingin dapat apa kan, supaya dia ingin dilihat orang. Oh penampilannya bagus, yang komentar bagus, dan begitu seterusnya. Ini sadar ataupun tidak, dia sedang ria. Apalagi yang lebih parah daripada itu, dia membuat konten itu bukan hanya ria saja, tapi terang-terangan gitu ya. Dia melakukan pelecehan dalam agama. Seperti mamanya dia buat sholat yang aneh-aneh kemudian diposting. Sholat yang aneh-aneh kan banyak tuh di medsos itu, diposting pula kan itu. Dan sesat pula diposting pula supaya orang tahu. Maka ini juga lebih parah daripada yang awal-awal tadi. Intinya bahwa Nabi SAW sampai mengatakan ria itu lebih bahaya dibandingkan fitnah Dajjal. Kenapa demikian? Karena fisik Dajjal itu jelas. Nabi SAW menyebutkan fisiknya kan, bengkok betisnya, rambutnya keriting, bahkan di dahinya tertulis kafaro, kafir. Jelas, nggak ada yang tersembunyi dari Dajjal. Tapi ria ini tersembunyi masalahnya. Datangnya itu lo tahu tiba-tiba gitu saja. Yang tadinya ndak ria tahu ria, gitu maksudnya. Dia datangnya itu tiba-tiba, yang tujuannya tidak ria jadi ria. Nah ini masalahnya. Makanya kemudian Nabi SAW mewanti-wanti kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an tentang satu kesyirikan yang lebih harus dibandingkan semut yang berjalan. Ibu perhatikan semut di tembok, Bu. Coba dengarkan telinga ibu ke semut yang sedang berjalan itu. Kira-kira ibu dengar nggak langkah semut itu? Nggak dengar kan? Nggak akan dengar. Mau semutnya 1000 sekalipun di dinding itu, ibu dengerin saja, nggak akan dengar suara langkah semut itu. Tetapi ria ataupun syirik ini lebih halus dibandingkan langkah semut. Itulah makanya bahayanya. Dari sini Nabi SAW mengajarkan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an tentang doa yang disuruh dibaca selepas sholat. Jadi doa ini hendaklah terus dibaca ibu dan dijadikan wirid sholat. Jadi selepas sholat ibu membaca istighfar,
3 kali, Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalal ikram. Kemudian tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Disitulah ibu jadikan doa Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka bima la a'lam. Jadikan zikir ini sebagai zikir harian, minimalnya dibaca 5 kali sehari dalam setiap selesai sholat wajib. Karena ini zikir luar biasa, Bu. Bisa menghilangkan kesyirikan, baik syirkul akbar ataupun syirkul asghar. Baik, masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita rinci sedikit. Ada sebagian para ulama ketika membagi syirik itu menjadi 2. Tapi ada juga sebagian ulama menjadikan syirik itu menjadi 3 bagian. Yang mengatakan bahwa syirik itu terbagi 2, ya syirik itu kalau tidak akbar ya asghar. Kalau tidak syirik besar ya syirik kecil. Cuman 2 itu saja. Tapi bagi yang membagi syirik itu menjadi 3, maka mereka membagi pertama syirkul akbar, syirik besar. Yang kedua syirkul asghar, syirik kecil. Dan yang ketiga syirkul khafi, syirik yang terselubung, syirik yang tersembunyi. Taib. Kemudian ulama mengatakan, kenapa disebut syirik khafi? Syirik khafi ini tengah-tengah, Bu. Dia bisa masuk pada syirkul akbar, dia bisa masuk pada syirkul asghar, tergantung kondisi. Karena syirik besar sendiri kan terbagi 2, ada yang nampak, ada yang tidak tampak. Seperti kalau umpamanya yang tampaklah seseorang jelas-jelas gitu menyembah berhala, jadi berhalanya nampak jelas gitu ya. Adapun yang tidak tampak adalah keyakinan. Kalau sujud ke berhala kan nampak jelas kan, kita lihat ada berhala, sujud dia di situ, ruku dia di situ, nampak. Itu syirkul akbar tuh. Tapi ada syirkul akbar itu yang sifatnya tidak nampak, yang disebut dengan syirik khafi. Dia hanya dalam hati saja. Seperti mamanya berkeyakinan bahwa selain daripada Allah Azza wa Jal bisa mendatangkan manfaat atau bisa mencegah madarat. Kan tidak tampak secara lahiriah, tetapi hatinya meyakini seperti itu, maka ini adalah syirkul khafi, masuk pada syirkul akbar. Ya. Adapun syirik asghar juga sama. Ada yang tampak, ada yang tidak tampak gitu ya. Seperti mamanya contohnya yang tampak, mamanya syirkul asghar itu seperti orang yang jelas-jelas ngomong dalam hatinya, dalam lisannya dan kita dengar, bersumpah kepada selain Allah. Umpamanya bersumpah kepada selain Allah langsung dengan lisannya kita dengar. Nah, itu namanya nampak tuh syirik asgharnya. Tapi ada juga syirikul asghar itu yang tidak tampak. Contohnya riya. Nah, riya ini kan syirik asghar yang tidak tampak. Kan itu kan hati yang ngomong kan, pengen dipuji, pengen didengar, ya pengen dikata-katai baik. Nah, itu kan hati kita yang ngomong tuh. Makanya kemudian ulama mengatakan syirik itu ada 3, ada akbar, ada asghar. Kemudian ada khafi. Lah khafi ini tengah-tengah. Bisa masuk pada akbar, bisa masuk pada asghar gitu maksudnya. Masyaallah muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun macam-macam syirik. Macam-macam syirik asghar ya. Kita kan ini membahas tentang syirik asghar, syirik kecil. Ulama mengatakan bahwa asyirkul asghar taratan yakunu zahiran. Terkadang syirik asghar ini yakunu zahiran, nampak. Seperti mamanya kalabsi halaqati wal khayti wat tamaim wa nahwi dzalik minal a'mali wal aqwal. Seperti mamanya seorang memakai cincin, memakai benang, memakai jimat-jimat dan yang semacamnya dari amalan-amalan atau perbuatan. Tentu
dengan sebuah keyakinan bahwa jimat dan tangkal itu hanya dijadikan sebab saja. Dia yakin Allah yang menyembuhkan, Allah yang mendatangkan manfaat dan madarat, cuman menjadikan gelang, anting, benang dan yang semacamnya itu hanya sebab saja. Ini tidak sampai syirik besar, syirik kecil. Lain kalau seandainya dia yakin bahwa gelang itu yang mendatangkan manfaat secara zatnya, itu syirik akbar, syirik besar. Kenapa? Karena meniadakan Allah di situ. Tapi kalau masih meyakini Allah, tidak sampai kepada syirik besar, karena dia masih yakin Allah yang menyembuhkan, cuman lewat ini, nah gitu ya. Nah, lewat ininya inilah yang jadi syirik kecilnya tuh. Ini yang pertama. Kemudian juga wataratan yakunu bil i'tiqadat. Dan terkadang syirik asghar itu mencakup keyakinan. Seperti tadi saya katakan, dalam hatinya meyakini bahwa itu menjadikan sebab yang bukan sebab. Kemudian wataratan yakunu bil aqwal. Terkadang syirik kecil juga terucap lewat ucapan. Seperti mengatakan mutirna binaui kadza wa kadza, kami dihujani dengan bintang ini dan itu. Wataratan yakunu bil af'al. Dan terkadang juga syirik kecil ini dalam bentuk perbuatan. Seperti tadi menggantungkan jimat, menggantungkan benang, dan hanya dijadikan sebab bukan tujuan. Adapun macam-macamnya, contoh-contohnya ya, termasuk syirik kecil ini contoh-contohnya. Pertama, al-halafu bi ghairillah, bersumpah kepada selain Allah. Yang kedua, ta'liqut tamaim, menggantungkan jimat-jimat dan yang semacamnya dengan tujuan sebab. Kemudian yang ketiga, riya. Kemudian yang keempat, tatayyur atau tasya'um, menganggap sesuatu yang didengar, yang dilihat, yang dimimpikan itu untung atau buntung. Kemudian yang kelima, ucapan sebagian orang yang mengatakan wa arjullaha wa arjuk, aku mengharap kepadamu dan mengharap kepada Allah. Aku mengharap kepada Allah dan juga kepadamu. Maka ini termasuk syirkul asghar. Kenapa? Karena menyamakan Allah dengan makhluknya, menggunakan dan, harusnya kemudian. Saya mengharap kepada Allah kemudian kamu, itu yang benar kan? Tapi kalau mengatakan saya mengharap kepada Allah dan kamu, ini syirik asghar namanya, karena ada kalimat dannya di situ, menyamakan. Kemudian yang nomor 6, menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Seperti mamanya, kalau bukan karena dokter, kalau bukan karena obat, kalau bukan karena ini, nah, itu semua menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Harusnya kalau bukan karena Allah, kemudian dokter, kalau bukan karena Allah, kemudian obat, dan begitu harus seperti itu. Tapi tidak, dia langsung, kalau bukan karena dokter itu yang ngoperasi saya sudah ada mati. Itu namanya menasabkan nikmat kepada selain Allah. Ini syirkul asghar. Ya, dan itu banyak di masyarakat tersepan kayak gitu kan. Kemudian juga yang nomor 7, seseorang ucapan sebagian orang mengatakan ana musta'inun billahi wa bika, saya meminta pertolongan kepada Allah dan kamu, wa bika, ana musta'inun billahi wa bika, saya minta pertolongan kepada dan kamu. Harusnya saya minta pertolongan Allah kemudian kamu. Nah, ini juga sama dengan yang nomor 5 tadi. Kemudian juga yang nomor 8, mengatakan haramun yamutu fulan, haramun yusabu fulan. Mengatakan kepada saudaranya, harusnya orang itu jangan mati, harusnya orang seperti dia jangan kena musibah, harusnya orang seperti dia itu baik-baik saja. Enggak boleh ucapan kayak gitu, karena semua takdir masalahnya. Karena di masyarakat ngomong begitu kan, harusnya orang kayak gitu itu janganlah kayak dia gituin ya Allah kan itu. Nah, itu tidak bisa, itu sudah takdir. Kalau dia sakit takdir, kalau dia mati takdir. Kenapa kemudian kita mengatakan seperti itu? Nah, itu syirkul asghar masuk di sini. Termasuk juga yang nomor 9,
sabul ayyam wal layali, mencela hari, mencela malam, mencela zaman, mencela angin, mencela bulan, mencela tahun. Nah, itu tidak boleh. Ini syirkul asghar juga, dan banyak di masyarakat dengan mencela-mencela seperti ini. Ya, kadang-kadang panas dicela, hujan dicela. Nah, ini nggak boleh. Mencela panas tidak boleh, mencela hujan pun tidak boleh, mencela waktu juga nggak boleh. Ini syirkul asghar namanya. Ya, tidak boleh, itu dilarang. Termasuk juga seseorang kemudian mengucapkan tawakal dengan menggabungkan antara Allah dan makhluk, seperti mengatakan tawakkaltu 'alallah wa 'alaika, aku bertawakal kepada Allah dan juga bertawakal kepadamu. Ini juga tidak boleh mengatakan seperti itu, karena tawakal itu tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi tentang contoh-contoh syirkul asghar, syirik kecil yang sebagiannya di masyarakat itu terkadang mereka terucap entah karena tidak paham atau paham karena menentang, atau memang sama sekali tidak tahu hukumnya, wallahu alam. Tapi ucapan-ucapan seperti ini yang mengandung syirkul asghar itu banyak sekali di masyarakat. Makanya sebagai kekhawatiran Nabi SAW karena terjangkitnya banyak kesyirikan baik yang besar ataupun yang kecil, Nabi menyarankan Abu Bakar untuk mengucapkan kalimat ini sebagai pelajaran juga dibaca untuk umatnya, bukan hanya Abu Bakar saja. Ya, konteksnya kepada Abu Bakar, tapi ajarannya juga sampai kepada kita kaum muslimin. Kan mudah saja, Bu. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka bima la a'lamu. Pendek. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, an usyrika bika wa ana a'lam, untuk aku menyekutukanmu dan saya tahu, wa astaghfiruka bima la a'lam, dan aku meminta ampun dari kesyirikan yang aku tidak tahu. Ya, jadi sekali lagi Bu, ini doa yang penting sekali Ibu wiridkan dalam setiap selesai sholat. Diwiridkan selesai sholat itu, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Taib asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi hadis ini, hadis tentang kesyirikan yang datangnya kepada kita seperti semut hitam di kegelapan malam ini, ulama banyak yang mentafsirkan dari sekian jenis kesyirikan kecil yang saya sudah jelaskan itu, maksudnya hadis ini adalah bicara soal riya. Ya, bicara soal riya. Jadi riya itulah yang dimaksud hadis ini, di mana kesyirikannya yang datang seperti langkah semut di batu licin berwarna hitam di kegelapan malam itu maksudnya bicara soal riya, bukan semua jenis-jenis syirkul asghar yang saya sebutkan tadi. Dan kalau kita bicara riya, Bu, banyak bahaya yang kita akan dapati dari ibadah ini. Pertama, tadi saya sudah jelaskan riya ini lebih bahaya dibandingkan fitnah dajjal. Yang kedua, riya lebih sangat merusak daripada serigala yang menyerbu domba, di mana serigala itu sedang lapar. Dan itu berdasarkan hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidinihi. Tidaklah dua ekor serigala yang lapar dan dilepaskan di tengah sekumpulan domba lebih merusak daripada ketamakan seseorang pada harta dan kedudukan bagi agamanya. Lihat, tidaklah dua serigala yang dilepas dan dia lapar kepada sekumpulan domba tidak lebih rusak. Padahal serigala kalau lapar mengoyak domba itu luar biasa rusak domba itu. Tapi orang yang riya itu lebih parah dibandingkan ini, karena akan merusak segalanya. Kemudian yang ketiga, amal soleh akan hilang.
amal soleh itu akan hilang pahalanya dan tidak akan mendapat apapun. Maksudnya gini Bu, ibadah ini berpahala dan tidaknya bukan bercerita tentang sah dan tidaknya. Beda Bu ya. Berpahala dan tidaknya sebuah ibadah itu tidak ada kaitan dengan sah dan tidaknya ibadah. Karena sah dan tidaknya ibadah itu ibu cukup mendatangkan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya sah. Contoh mamanya ibu sholat, datangkan aja syaratnya, wudu, menghadap kiblat, tutup aurat dan begitu seterusnya. Kemudian setelah itu datangkan rukun-rukunnya, takbiratul ihram, berdiri dan begitu seterusnya. Kemudian datangkan wajib-wajibnya, ditambah dengan sunnah-sunnahnya, sah. Sah-sah saja ibadah itu, asal syarat, rukun dan wajibnya terpenuhi. Tapi apakah sebuah ibadah yang sudah terpenuhi syarat, rukun dan wajibnya itu berpahala? Ini lain lagi pembahasannya. Karena pahala dan tidaknya sebuah ibadah itu bukan bicara soal syarat, rukun ataupun wajib, tapi bicara soal hati, soal niat. Ya. Jadi kalau bicara sah ibadah kembali kepada syarat, rukun dan wajib. Tapi kalau bicara soal pahala itu kembali ke hati, kembali ke niat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Ini satu. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dua. Potongan yang pertama bicara sah dan tidaknya, potongan kedua bicara berpahala dan tidaknya. Kalau innamal a'malu binniyat, ini bicara sah dan tidaknya. Amal itu digantungkan niat. Tapi penggalan yang kedua bicara soal pahala, bahwa seseorang itu berpahala digantungkan juga dengan niatnya. Makanya bicara pahala itu bicara keikhlasan. Bicara keikhlasan. Tapi kalau bicara sah dan tidaknya itu bicara ittiba, mencontoh, ya. Makanya ikhlas dan mencontoh itu tidak bisa dipisahkan, karena ini syarat qabulil amal. Syarat diterima sebuah amal itu harus ikhlas biar berpahala, harus mencontoh Rasul biar sah, gitu maksudnya. Bisa dipahami ya? Ya, makanya kenapa ulama berulang-ulang membahas masalah syarat diterima amal ini, supaya dapat dua-duanya, satu sisi sah ibadahnya, sisi lain dapat pahalanya. Makanya harus ikhlas dan mencontoh Nabi, itu maksudnya ya. Baik. Ini yang ketiga. Jadi kalau ria hilang pahalanya. Kemudian yang keempat, ria akan menghapus dan membatalkan, terkadang secara keseluruhan atau sebagian. Menghapus pahala secara keseluruhan atau sebagian, tergantung rianya. Karena ria ini bisa masuk pada syirkul akbar, bisa masuk pada syirkul asghar. Contohnya gimana? Kalau ibu melaksanakan sholat, karena si fulan sholat makanya saya sholat, maka ini syirkul akbar. Umpamanya ibu ini perangkat di sini, Pak Wali Kota mau datang ke Puskopkar, karena Pak Wali Kota sholat di sini, ibu sebenarnya nggak pernah sholat karena malu Pak Wali Kota sholat, karena ibu perangkat juga, termasuk perangkat pemerintah, akhirnya sholat juga. Jadi orang-orang heran, kok bisa dia sholat, nggak pernah sholat? Karena Pak Wali Kota sholat aja dia sholat. Nah, itu bukan syirik kecil, itu syirkul akbar namanya. Kenapa? Karena ini syiriknya orang munafik. Dia tidak sholat kecuali dia sholat. Lain kalau ibu ini memang tukang sholat, datang dari rumah ke masjid, ya kan? Ketika di masjid ada wali kota, mulai ibu yang tadinya biasanya khusyuk jadi tidak khusyuk, jadi ria, gitu ya. Itu syirik kecil namanya. Bisa dipahami di antara dua contoh ini. Yang satu tidak pernah sholat, dia sholat karena orang lain sholat, ya. Yang satu orang biasa sholat tapi menjadi ria gara-gara orang lain sholat. Itulah bedanya syirik kecil dengan syirik
syirik besar. Karena yang pertama dia tidak sholat kemudian sholat gara-gara si fulan, memang niatnya sholat bukan karena Allah tapi mutlak karena dia. Itulah di situ syirik besarnya tuh. Tapi kalau yang tadinya kan yang kedua ini kan biasa sholat dia, nggak ada masalah, lillahi ta'ala, tiap hari dia sholat. Tapi karena ramai ada wali kota datang, oh mulailah dipanjang-panjangin. Itu maksudnya di situ. Berarti satu sisi karena Allah, sisi lain karena manusia. Itulah syirik asgornya, syirik kecilnya. Harus dibedakan tuh, ya. Kalau syirik besar memang dari awal habis amalannya. Kalau syirik kecil yang habis adalah amalan yang ditempelinya saja. Taib, ini yang keempat. Yang kelima, riya adalah syirik tersembunyi. Riya adalah syirik tersembunyi, syirkul khafi. Dan ini sangat bahaya. Kemudian yang nomor 6, riya mewarisi kehinaan dan kerendahan. Kata Nabi SAW, man samma'an nas bi amalihi samma Allahu bihi masami'a khalqihi wa sagharahu wa haqqarahu. Barang siapa memperdengarkan amalannya kepada orang lain agar orang tahu amalannya, maka Allah akan menyiarkan aibnya di telinga-telinga hambanya. Allah akan rendahkan dia dan Allah akan hinakan dia. Naudzubillah. Kemudian yang nomor 7, pelaku riya tidak akan mendapatkan ganjaran, tidak di dunia, di akhirat pun hilang. Karena Rasul mengatakan, basyiri hadhil ummah bis sana'i wa rif'ati wad dini wan nasri wat tamkini fil ardi. Basyiri hadhil ummah bis sana'i wa rif'ati wad dini wan nasri wat tamkini fil ardi faman amila minhum amalal akhirati lid dunya lam yakun lahu fil akhirati nasib. Sampaikan kabar gembira kepada umat ini dengan keluhuran, kedudukan, ketinggian, agama, pertolongan dan kekuasaan di permukaan bumi. Maka barang siapa di antara mereka melakukan amalan akhirat untuk dunia, maka dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat sama sekali. Dunia tidak dapat pahala, akhirat pula tak dapat surga. Ini yang nomor 7. Yang nomor 8, riya akan menambah kesesatan seseorang. Allah mengatakan, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Mereka hendak menipu Allah. Orang-orang riya itu kan menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Nampak khusyuk padahal enggak khusyuk sebenarnya. Padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri, sedang mereka tidak sadar dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Jadi menambah kesesatan, menambah penyakit, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Kemudian yang nomor 9, riya merupakan sebab kekalahan umat Islam. Innama yansurullahu hadhil ummah bi dhaifiha bi da'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Sesungguhnya Allah akan menolong umat ini dengan orang-orang yang lemah, yaitu dengan doa, salat dan keikhlasan mereka. Artinya kalau seandainya tidak ikhlas, tidak akan menang. Ketika mereka ikhlas, makanya menjadikan sebab pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara bahaya riya baik di dunia ataupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara keterangan yang disebutkan oleh para ulama, tapi yang jelas bahwa saya nasihatkan kepada ibu-ibu dari bab ini karena kita tidak mungkin lepas daripada penyakit riya, penyakit sum'ah dan kesyirikan-kesyirikan kecil lainnya. Maka sebagai benteng supaya kita terhindar dari kesyirikan-kesyirikan yang tanpa sadar datang kepada kita itu, dengan melanggengkan wirid Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku tahu itu syirik, dan aku meminta kepada ampun kepadamu dari kesyirikan yang tidak aku ketahui bahwa itu syirik. Dan bacalah selepas sholat sebagaimana nasihat Rasul SAW kepada
Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan. Taib, kalau ada tanya jawab silahkan kita buka tanya jawab sebentar. Waalaikumsalam. Masih pembahasan yang baru saja tadi Ustaz. Tadi Ustaz ada berikan satu contoh itu kalau ada hubungan nomor 4 juga ada nomor 2 yang perkataan Ustaz tadi contoh seorang yang sholat tadi ya Ustaz. Bukannya tidak pernah sholat, tapi ketika dapat Ustaz tidak sholat, ditanyakan kenapa kamu sholat karena ada yang datang, itu dan termasuk sini. Terus apakah yang tidak berkaitan dengan misalkan ya Ustaz, misalnya begini ya Ustaz, kita tuh ingin mengadakan acara ya Ustaz, tentu acara yang kita buat itu kita ingin memperindah, memperbagus dengan segala hal, dengan tujuan kita sudah bilang ini, kita bilang di hati atau dengan kawan-kawan, ayo kita berarti kita lebih bagus dengan tampil nampak luar dan kita tidak canggung. Apa kita itu termasuk yang tidak terkaitan dengan ibadah itu saja? Mau tampil? Ya. Ya, alhamdulillah. Ya kalau tampilnya ingin dapat pujian ya tidak boleh lah. Tetap itu masuk riya. Termasuk ya. Iyalah. Tapi kalau maksudnya membuat ngadakan lomba untuk memberikan motivasi. Untuk memberikan motivasi, mamanya kayak kita di pesantren kan ada lomba juga, ya, atau mungkin sama juga lah di sini kalau buat acara dibuat perlombaan. Jadi kita sebagai panitia ini kita memberikan hadiah terbaik kan itu. Kalau hanya untuk motivasi, maka tidak ada masalah saya kira untuk motivasi kan, supaya dia terangsang akhirnya tengok hadiahnya besar ya. Selain juga dapat pahala, tetap kita nasihati ini perlombaan ini hanya wasilah untuk murojaah, kalaupun dapat pahala yaitu hanya sebagai hadiah saja, tapi lebihnya ya minta pahala kepada Allah Azza wa Jalla. Terus kita sebagai ustadz menasihati itu terus. Maka di sini panitia juga tetap harus menasihati seperti itu. Jadi tujuan kita di sini acara untuk Allah. Kalau dapat pujian itu yaitu busrul ajil namanya. Busrul ajil itu maksudnya kabar gembira yang disegerakan di dunia. Seperti ibu haji, tidak ada kepikir pulang itu dipanggil bu hajah. Memang ingin haji aja melengkapi rukun Islam, tapi sudah menghindar tetap aja orang panggil bu hajah. Itu namanya busrul ajil. Itu namanya kabar gembira yang disegerakan di dunia. Tidak ada masalah. Ya, kalau memang ada pujian setelah kita menghindar. Ya, begitu maksudnya. Kita kan Ustaz, kita kan mengadakan segalanya memang tidak dipuji, cuma di hati ada terbersih gitu loh Ustaz. Bukan terbersih, kalau terucap kita bilang harus ya tidak kaku, tidak melampau, tidak apa. Ayo kita latih biar lebih bagus, tapi tidak ada niat supaya dipuji tadi Ustaz kita, supaya tidak kelihatan seperti apa ya? Abal-abal. Ya tidak apa-apa, insya Allah nggak ada masalah. Tapi selalu diingatkan kepada yang lain bahwa tujuan kita hanya lillahi ta'ala. Kalaupun pemain performan atau apalah istilahnya, kalau tampil itu kan itu hanya sekedar market saja, menarik orang supaya orang itu mau ngaji. Nah itu tidak ada masalah. Jadi itu kalau dalam ilmu bisnis itu ya marketingnya itu ya. Ya kenapa kemudian kayak sekarang main COD ya supaya laris lah. Nah, mungkin market dakwah mungkin. Kalau maksudnya market dakwah ya tidak masalah. Wallahu a'lam. Ini pembahasan di sini insyaallah ya. Tiap hari kita selalu dihampiri rasa-rasa yang seperti kata-kata yang mengandung kesyirikan itu ya Ustaz. Tapi salah satunya kayak tadi kedokteran, ada orang bilang wah kalau bukan dokter sudah sendiri kali ya. Tapi kan Allah menciptakan sebab dan akibat yang besar. Ya, kita disuruh ikhtiar berobat, ada berbagai macam cara untuk berobat. Kadang kita lupa menyadarkan, tapi juga masih suka lupa dengan kita dan Allah. Tapi tidak diucapkan ke orang itu, apapun itu sudah masuk, karena harus diucapkan loh. Sebab nanti kalau nggak diucapkan salah paham. Kalau bukan karena dokter sebenarnya nggak gitu sih ucapannya. Karena Allah tahulah semua orang tuh.
Kan semua orang tahu kan, tapi itu masalahnya bahasa. Seandainya kita yang sudah ngaji nih, kita katakan kalau bukan kan dokter itu, pasti kita nggak akan komplain ucapan itu. Kenapa? Karena kita semua tahu bahwa kesembuhan itu dari Allah kan. Bukan masalah komplain atau tidak komplainnya, ini masalah bahasa. Masalah bahasa yang terucap. Ya. Khawatir kalau seandainya bahasa ini menjadi bahasa yang biasa diucapkan, akhirnya lama-lama lupa dengan yang di atas. Makanya dibiasakan kita yang sudah ngaji itu kalau bukan karena Allah kemudian dokter itu. Selalu dibiasakan kalimat itu. Ya, karena kalimat ini walaupun satu kalimat, tapi kalau sampai Allah murka itu cukup masukkan kita ke neraka loh. Dan itu hadisnya jelas. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sukhtillahi la yulqilaha balan yahwi sahibuha fi nari jahannam. Terkadang ada seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang membuat Allah murka, dia ucapkan tanpa sadar. Tanpa sadar lagi dia ucapkan. Bagaimana dengan sadar kalau dia mengucapkannya kan? Maka cukup memasukkan dia ke neraka jahanam, naudzubillah. Jadi sekarang ini kita harus merubah bahasa-bahasa yang biasa di masyarakat itu, kita robah. Ya, jangan seperti itu karena itu mengandung kesyirikan walaupun syirik kecil. Iya. Kalau bukan karena obat ini, jangan. Kalau bukan karena botrek, kalau bukan karena paramek, kalau bukan karena ini, karena itu, tidak boleh. Tetap kita ucapkan kalau bukan karena Allah. Kemudian ini, terserah lah ini sebutkan ya, terserah dia. Kalau kita awalnya Allah ya, alhamdulillah, saya tetap kalau dokter itu obat, itu bagaimana? Ya nggak ada masalah. Itu kan nggak ada apa namanya menggantungkan sesuatu yang harusnya diberikan kepada Allah, kemudian diberikan kepada dokter tadi. Kalau saya sih cocoknya dokter itu. Nggak ada masalah kalimat itu. Yang nggak boleh itu kalau bukan karena dokter itu. Ini jadi masalah nih. Sebab kalimat lau kalau bukan ini kalimat setan. Makanya Rasul mengatakan apa? Ihris ala ma yanfauka wasta'in billah wala ta'jaz wala taqul lau. Karena wala taqul lau fa'altu kadza wa kadza lakana kadza wa kadza. Walakin kul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Fa inna lau taftahu amal syaitan, kata Rasul. Janganlah kalian mengucapkan kalimat lau, seandainya, kalaulah, ya, seandainya, kalaulah ini nggak boleh. Ini amalan setan. Kalau bukan karena begini maka akan begitu. Kalau bukan karena begitu maka akan begini. Itu tidak boleh. Ini lau, ini kalimat setan. Lau taftahu amal syaitan. Tetapi yang benar adalah kul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Katakan ini semua kehendak Allah dan Allah berbuat pasti akan terjadi. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kita katakan kalau bukan karena kehendak Allah kemudian dia. Kalau bukan karena Allah kemudian si fulan, kemudian obat, kemudian ini. Itu yang betul kalimat tauhid. Karena kalimat seandainya ini bahaya. Ya, bukan hanya sekedar saya kan yakin Allah, bukan itu. Itu nanti kalau begitu Bu, nanti semua kesyirikan itu jadi tidak syirik. Contoh umpamanya ibu pakai gelang dari dukun. Saya nggak meyakini gelang ini Ustaz. Ya, Allah yang menyembuhkan. Nanti boleh semua datang ke dukun minta gelangnya. Yang penting keyakinannya ke atas kan. Bukan masalah itu, bukan sepatakat itu saja. Tapi yang kau pakai gelang itu memang manfaat atau tidak kan itu ya. Sekarang orang penyakitan, anggap saja umpamanya orang penyakit kena kusta, kemudian datang ke dukun dikasih gelang. Kata dukun, ini gelang ini jangan diyakini yang menyembuhkan Allah yang menyembuhkan ya, tapi gelang ini sebagai sebab supaya kustamu hilang. Ternyata setelah diteliti, gelang itu tidak ada sama sekali untuk mengobati penyakit itu. Dia kena tipu dukun aja. Berarti menyebabkan dia jatuh kepada kesyirikan dari segi apa? Karena dia menjadikan sebab penyembuhan yang bukan sebab penyembuhan. Itu masalahnya. Allah sudah kasih obat, kok kita cari obat lain gitu maksudnya. Allah kan udah kasih obat nih. Ini penyakitnya nih obatnya, nih penyakitnya nih obatnya. Kita pula cari obat yang bukan mengobati penyakit. Ini menentang Allah namanya. Seperti yang sering saya ceritakan, saya pernah ke sebuah pulau itu di daerah Moro. Itu anak-anak
pakai gelang dari benang putih, kakinya, lehernya, tangannya, perutnya, dan tidak boleh diputus kecuali putus sendiri. Saya tanya, kenapa kok anak-anak gini kok banyak dikasih benang? Alasannya apa? Untuk tolak bala, supaya anak itu tidak mudah kena penyakit, supaya imunnya kuat. Lah kok bisa? Jadi saya tanya, benang itu dari mana? Dari kuburan keramat. Mak, kalah apotek dengan kuburan, saya bilang. Kok bisa coba? Kalau gitu ya nggak laku lah itu dokter-dokter itu, kuburan aja kan gitu. Kan masalah jadinya. Nanti semua syirik boleh, kan yang penting Allah yang menyembuhkan. Tapi nggak begitu dalam ilmu tauhid. Dalam ilmu tauhid nggak seperti itu. Tetap menjadikan sebab yang bukan sebab itu syirik. Karena dia tidak sedang mencari penyembuhan sebenarnya. Dia sedang menyakiti dirinya sendiri. Bahkan boleh jadi penyakitnya bertambah-tambah. Karena nggak diobati, dia salah obat masalahnya. Nah, ini yang jadi masalah. Makanya kenapa Islam itu sebenarnya simpel sekali. Sangat simpel. Kalau orang paham tauhid itu enak kita ini berjalan, nggak stres ya. Wallahu a'lam. Ada di warung nasi ya Ustaz. Dipajang foto-foto kaki-kaki tua dan dikabarkan itu kalau dipajang foto kaki-kaki tua itu laris gitu tempat jualannya. Nah, apakah kita boleh berbelanja ke sana? Padahal itu syirik ya Ustaz. Kita jelas yakin itu syirik karena mereka meyakini kalau dipajang foto kakek-kakek tua itu dibilang sih itu ulama zaman dahulu gitu ya. Yang kalau orang majang fotonya dia warungnya akan rame, itu dibilang. Kita nggak sebelum mendakwahi bagaimana itu sendiri. Tapi boleh nggak kita berbelanja di tempat yang ada di pajang-pajang foto itu? Ya alhamdulillah. Ya asal jual beli tidak ada masalah. Hukum muamalah jual beli itu tidak ada masalah. Hatta dengan orang Yahudi pun jual beli tidak ada masalah. Yahudi kafir enggak? Kafir. Musyrik enggak? Musyrik. Nasrani sama, musyrik kafir. Karena dia mengatakan satu di antara tiga Tuhan Isa, kan syirik juga tuh. Ya. Tetapi kan tidak dilarang kita muamalah jual beli kan dengan mereka. Ini juga sama dengan seperti itu. Adapun keyakinan dia dengan foto-foto pajangan, keyakinan dia sendiri lah. Yang jelas kita muamalah barang yang dibeli halal dan ada di toko yang lainnya, harganya juga sepadan, ya tidak ada masalah. Ya, artinya kan barang itu biasa diperjualbelikan dan halal, dan harganya pun ya cocok dengan kita. Urusan keyakinan dia dengan foto, urusan dia lah. Wallahu a'lam. Iya. Yang tadi pembahasan macam-macam syirik, terus yang kita berikan contoh, salah satu dia itu termasuk syirik. Itu di mana dengan kaitannya Ustaz dalam hadis mengatakan kita tidak boleh memakai selain Allah, yaitu sombong biasa. Apakah dia sama sombong itu kan adik kakak ya Ustaz? Jadi apakah orang yang ada kesombongan dalam dirinya berarti dia tidak termasuk memiliki syirik kecil juga tadi Ustaz? Syirik asghar. Kesombongan masalah apa? Belum paham. Apa yang ada pada dirinya? Ujub. Ujub, iya. Dia ujub sombong sepertinya kayak adik kakak. Iya, memang sama ujub dengan sombong itu. Cuman kita tahu bahwa takabbur dengan al-ujub itu sebenarnya kurang lebih saja. Ujub ini bagian daripada sombong. Iya, sombong termasuk. Iya, jadi contoh sombong itu adalah ujub. Bukan contoh ujub itu sombong kan? Jadi induknya itu di takabur tadi. Nah, kemudian dicontohkan salah satu bentuk takabur itu ya ujub. Nah, ujub itu membanggakan dirinya. Nah, itu contoh daripada takabur. Contoh daripada sombong. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat iblis tidak disebutkan ujub tetapi disebutkan sombongnya kan? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu enggan sombong dan dia termasuk orang kafir. Nah, jadi itu sifat iblis sombong lah. Salah satu contohnya lah ujub tadi. Salah satu sombong adalah ujub, membanggakan dirinya di hadapan orang. Atau dengan kata lain ananiyah. Ana khairun minhu. Contoh kesombongan iblis apa? Ana khairun minhu. Saya lebih baik dibandingkan Adam. Makanya sering kemarin saya buat kajian itu ada
dua huruf jangan diucapkan. Itu bisa jatuh kepada keharaman. Satu kalimat lau, ya, lau seandainya. Yang kedua ya. Yang ketiga kalimat ana, saya. Nah, ini kan kalau saya dalam rangka mengenalkan diri tidak ada masalah. Saya si Anu, asal dari Anu. Tapi kalau dia sudah mengatakan kalau bukan karena saya, nah ini yang jadi masalah. Karena ini sifat iblis yang mengatakan seperti itu. Ana lebih baik. Kalau bukan karena ana tidak seperti ini. Nah ini sifat iblis, ujub itu namanya. Nah, itulah sombong yang dicontohkan adalah dengan ujub tadi. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup ya. Ini sudah hampir setengah. Ada tamu juga. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.